Makanya ya sebenarnya nanti kita bahas satu persatu teman-teman, karena memang ini banyak sekali pembahasan kalau sudah Anda duduk di sini, Pak Menteri. Saya mau berangkat dari selain penyesuaian jam, Shell juga mengisi kebutuhan operasional dengan berjualan kopi. Di era ini memang ini kencang sekali terkait kan badan usaha swasta ini kan macam-macam. Ada Shell, BP, Vivo, apalagi ya? Ntar gue nggak sebut pada baper lagi nih. Petronas, ya gitu-gitulah. Nah akhirnya naiklah isu ke permukaan terkait pengen monopoli. Akhirnya mereka goyang, padahal mereka investasi asing lah misalnya masuk ke sini kan juga dongkrak ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Oh artinya nggak selaras dong sama Pak Prabowo pengen membuka lapangan pekerjaan. Wah, nah, itu seru sekali Pak Menteri. Karena tujuan kita di sini banyak audiens kita adalah para pengusaha, ekonomi mikro, ekonomi kreatif. Bolehlah kita bahas semuanya. Aman ya Pak Menteri ya? Aman. Mainkan. Nah ini menariknya, catatan saya banyak sekali Pak Menteri. LPG 3 kilo. Anda malah bukan ngawasin tapi malah ngebebasin mereka 25.000 harganya. Nah ini saya kumpulin datanya nih. Enaknya berangkat dari mana dulu Pak Menteri? Terserah aja. Siap. Saya ikut aja. Siap. Mana yang paling baik? Saya kan tamu. Saya akan mengikuti tuan rumah. Apa aturan main tuan rumah itu yang terbaik. Oh siap. Ini baru ketum nih, mantap nih. Kita berangkat dari sini aja Pak Menteri. Udah kebuka juga kan filenya. Ya. Nah tujuan kita sebetulnya gimana caranya dongkrak target Pak Presiden 8%. Apapun caranya menteri-menteri bertugas pada tupoksinya sehingga mereka bertanggung jawab untuk bantu ngedongkrak semuanya. Dari hal ini, memang benar tujuan Anda untuk monopoli biar Pertamina juga akhirnya menopang. Nah ini kita bahas aja deh Pak Menteri. Jadi gini, Izin bro. Pak Menteri, siap. Jadi yang pertama saya harus dudukkan dulu masalahnya. Oke. Ini kan kejadian dalam beberapa bulan lalu. Ya. Ketika beberapa badan usaha swasta mengalami kehabisan kuota impor. Ya. Pertama, tidak ada itu monopoli. Oke. Sekalipun dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 mengatakan bahwa rantai-rantai produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Oke. Saya mau tanya, pompa bensin rantai produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak nggak? Iyalah. Iya kan? Iyalah. Itu harus dikuasai oleh negara. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Oke. Nah, kaitannya dengan badan usaha swasta. Mereka ini di tahun 2025 itu sudah mendapat kuota 110% dibandingkan dengan 2024. Mereka tuh berarti disebar secara rata? Iya semuanya. Oke. Semua sudah mendapat kuota. Masing-masing? Masing-masing. Oke. 110%. Contoh, bro 2024 mendapat kuota 100.000, di 2025 mendapat 110.000 ton. Oke. Itu adalah perencanaan dari Januari sampai Desember. Oke. Kemudian begitu mungkin bulan Agustus atau September kuota impornya udah habis. Nah terus? Kuota impor mereka udah habis. Tapi bukan berarti negara nggak kasih impor kan? Negara kan udah kasih 110%. Di awal itu negara itu sudah membuat perencanaan, sudah membagi impor kita kuotanya sekian, dibagilah. Badan usaha swasta A sekian, badan swasta B sekian, Pertamina sekian. Nah kalau dia memang sudah punya habis, saya meminta kepada mereka kolaborasilah dengan Pertamina. Mereka belanja ke Pertamina. Beli di Pertamina dengan B2B. Beda dong HPP-nya. Gimana? HPP-nya mereka open book. Ya beda, pasti ada bedanya. Ada biaya transportasinya, ada fee-nya, ada jasanya di situ kan. Harus ada dong. Karena udah tangan kedua lah ibaratnya. Dia mengambil kuota impor orang gimana sih? Dia tuh siapa? Ya badan usaha swasta kan. Semua? Badan usaha swasta yang kuota impornya sudah habis, saya meminta kepada mereka adalah kolaborasi dengan Pertamina. Oke. Di mananya yang salah? Kemudian saya pimpin rapat dengan mereka. Oke. Saya jelaskan dan mereka setuju untuk ngambil di Pertamina. Saya sendiri memimpin rapat. Oh. Tetapi dengan open book, tidak boleh ada saling merugikan, win-win, kualitasnya harus bagus. Saya pikir secara B2B silakan aja. Oke. Tetapi pasca itu ada oknum badan usaha swasta yang memain-main, yang mempergunakan sosmed untuk mempengaruhi publik dan menekan kebijakan pemerintah. Yang ujungnya adalah agar kita memberikan kuota impor tambahan. Mana bisa Bahlil digituin?
Negara nggak boleh ditekan-tekan seperti itu. Negara yang mengatur pengusaha itu adalah negara. Tapi negara juga nggak boleh zolim sama pengusaha. Saya kan mantan pengusaha. Iya. Saya kan berproses dari pengusaha. Saya pernah menjadi ketua umum HIPMI. Pernah menjadi menteri investasi. Iya. Jadi saya katakan kepada teman-teman, di sini letak kita win-win. Apalagi asing mau intervensi negara, nggak boleh. Oke. Jadi cara-cara itu yang menurut saya harus menjadi bagian yang menjadi perenungan kita bersama. Kalau semuanya diselesaikan dengan baik, saya pikir nggak ada masalah. Tadi Pak Menteri menyebutkan bahwa ada oknum yang coba bermain-main. Berarti kan Anda pegang data dong? Kan kalau kecuali narasinya, saya rasa takutnya ada oknum nih. Tapi Anda bilang, Anda berarti ada oknum, berarti udah ada. Itu sama dengan orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Nah, itu. Jadi datanya itu udah tahu sama tahu aja. Tapi beneran ada maksudnya? Ada, nggak mungkin kalau ngomong begini. Loh, dengan memframing, dengan tidak menjual minyak, menjual kopi, menjual teh, gitu. Seolah-olah bahwa ada PHK. Mereka kan untuk BBM jenis solar kan tetap kerja. Kan itu cuma ada. kan revenue streamnya jadi sedikit. Tetapi yang bensinnya RON 92, 95, 98-nya yang enggak. Tapi dia kan sudah mendapatkan kuota dari Januari sampai dengan Desember. Harusnya kalau selesainya dia untungnya lebih banyak dong. Kan kuotanya dari Januari sampai Desember. Iya. Revenue-nya habis di bulan contoh, bulan Agustus atau September. Berarti kan keuntungan dia untuk 1 tahun dia lakukan. Harusnya dia sudah untung dong. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu pemerintah nggak hadir untuk membantu mereka. Tapi sebenarnya kalau angle-nya dibalik gimana Pak Menteri? Misalnya memang kita harusnya berjaya berdiri di negara sendiri dong ya lokalnya. Ini misal doang misal nih. Oh iya. Misalnya beneran anggaplah direalisasikan monopolistik. Silakan kalian pulang kampung semuanya. Kan kita jadi lebih tumbuh atau gimana? Ya nggak fair juga. Nggak bagus. Karena kita ini kan negara yang juga menganut mazhab ekonomi yang juga terbuka. Jadi kita juga harus melindungi investornya. Tapi investornya juga tahu diri. Jangan maksa diri gitu loh. Kalau maksa diri itu yang disebut dengan mau mengatur negara. Apalagi asing. Nggak boleh. Negara ini punya aturan main. Siapapun yang menjalankan usaha di negara kesatuan Republik Indonesia harus taat, tunduk dan patuh pada aturan. Setuju saya. Itu. Kalau ditanya bahwa saya melanggar aturan, aturan mana? Yang salah itu kalau tidak kita memberikan kuota impor. Yang salah itu kalau kuota impornya sama dengan tahun lalu. Ini kita sudah memberikan 10% penambahan. Masih pula ngotot. Gitu loh. Tapi membaik nggak faktanya? Dengan adanya aturan-aturan ini? Sekarang begitu kita suruh implementasikan kolaborasi dengan Pertamina, jalan. Tumbuh, artinya tumbuh. Kita ngomonginnya sektor dari SDM misalnya. Ya misalnya membaik ya dengan adanya pola ngambil lu di Pertamina aja lu sono. Sangat baik sekarang. Malah justru membaik. Strategi. Buktinya semua sekarang jalan baik. Oh oke. Karena ada 4 atau 5 badan usaha swasta. Tapi kan pengangguran jadi banyak. Mana pengangguran? Yang tadi isu-isunya itu banyak yang jualan. Ya dibuat. Mana ada pengangguran? Jadi mereka tetap kerja? Loh, ini kan bukan di SPBU itu kan bukan hanya bensin yang dijual, ada solar juga. Enggak, yang tadi yang nggak ada karyawannya udah pada katanya sepi, dipecat karena udah efisiensi. Itu beneran dipecat apa enggak? Katanya. Maksud saya itu adalah bagian daripada membangun persepsi seolah-olah. Berarti dia oknumnya? Ya saya katakan waktu itu, saya katakan begini, udahlah aku ini mantan pengusaha. Saya sama pelat kuning jangan saling mendahului. Jangan gertak-gertak. Logonya juga warna kuning lagi ya? Iya. Ini adek kau baru mau tulis kakak sudah baca. Ini. Iya. Oh wow. Jadi itu dari klarifikasi teman-teman semua. Ini kan sebenarnya pesanan dari audiens. Dan gini, sorry ya. Ya. Sorry ya. Siapa Menteri? Apa yang terjadi sekarang? Udah 2-3 bulan terakhir ini kan kolaborasinya dengan Pertamina. AKR contoh.
Akhirnya itu apa? badan usaha swasta. Oke. Dia sudah melakukan kerja dengan Pertamina dari awal. Nggak ada itu soal. Meskipun marginnya jadi agak lebih tipis. Saya tidak mau tanya tentang margin karena itu mereka open book. Pemerintah nggak boleh mengintervensi marginnya orang. Enggak secara kasat mata aja, secara logik aja kan pasti turun dong. Kalau bicara untung rugi itu kan harus ada laporan pembukuan. Oke. Saya kebetulan tidak pada posisi untuk mengaudit atau meminta pembukuan mereka. Tetapi logika bisnisnya adalah selama itu berjalan, Iya. tetap dapat profit dong. Oke. Kalau dia bilang bahwa profitnya turun, mana mungkin teorinya profit turun? Profit yang harusnya selesai di bulan Desember dengan 110%, dia selesaikan, dia mengambil profitnya itu di bulan Agustus atau September. Cuan lah. Cuan lah bos. Kita objektif ya. Ya Kita objektif ya. dong bos. Oke. Lu dapat kuota 110% dari Januari sampai dengan bulan Desember. Contoh profit you 1 juta. Ternyata penjualan kamu yang harusnya selesai Desember, selesainya di bulan Agustus. Iya. Profitnya 1 juta. Ya achieve. Jadi profit yang tadi direncanakan 1 juta selesai di bulan Desember, lu terima di bulan Agustus September. Mana lebih untung? Iya, lebih untung. Terus pemerintah salah di mana? Ya cuma kan narasi yang kebangun adalah gara-gara banyak yang nggak kerja. Itulah. Gara-gara profitnya turun, efeknya efisiensi karyawan, akhirnya nggak bisa gaji karyawan. Itulah kemudian saya katakan framing untuk mendorong agar seolah-olah keran impornya dibuka. Itu yang saya bilang nggak boleh pengusaha mengatur negara. Dan negara nggak boleh zolim sama pengusaha. Itu kira-kiranya. Biar clear ya. Clear nih. Clear nih. Jadi bukan kita anti badan usaha swasta, enggak. Mereka bagian daripada kita kok. Tapi ingat ya, menyangkut dengan beras, menyangkut dengan minyak, itu adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan itu dikelola oleh negara. Kalau boleh saklek saya katakan, ya, ya namanya dikuasai oleh negara, itu negara yang mengatur. Tapi kan nggak bisa begitu narasinya Pak Menteri. Loh, baca undang-undang. Misalnya terlalu tajam. Enggak, lu baca pasal 33 Undang-Undang 45. Baca aja di situ. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu nggak ada tafsiran lain. Iya, tapi gini izin Pak Menteri, dengan narasi kan sempat waktu itu, saya takut salah sebut nih. Ada di kepala sebenarnya sih nama kepalanya atau nama menterinya. Tapi anyway lah, kalau langsung bilang kita punya hak, ini tanah kita, ingat nggak dulu kan sempat ramai kan? Oh itu udah konteks yang berbeda. Ya, enggak, tapi kan kalau narasi kita yang punya hak untuk kita kuasai negara, itu jadinya malah responnya negara punya hak untuk mengatur. Itu oke. Oke? Karena perdagangan usaha itu merupakan bagian instrumen negara dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Tetapi negara yang mengatur. Ya. Ada aturan yang harus dipatuhi. Ya, dan itu siapapun harus taat. Ya. Saya kan mantan pengusaha juga. Saya dulu waktu jadi pengusaha kan ketemu pejabat susah juga. Loh iya dong. Iya betul. Jangan orang datang seenak-enaknya mau ngatur diri sendiri, mau mengatur negara. Negara ini negara kesatuan berbentuk republik. Yang merdekanya itu lewat perjuangan. Namanya perjuangan ada pengorbanan. Tujuannya apa? Agar marwah negara kita berjaga. Jadi kalau pengusaha yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia harus tetap taat pada aturan. Itu baru sebenarnya negara berdaulat. Bukan pakai mohon maaf dengan cara-cara lain untuk menekan kebijakan negara. Nggak bisa. Presiden Prabowo tegas. Nggak boleh ada kelompok deep state untuk mengatur survival negara. Ya, itu. Berani juga berarti Anda ya. Saya jadi ingat kasus Raja Ampat deh. Karena Anda berani banget menutup begitu. Karena sebelumnya nggak pernah ketutup. Karena memang mungkin ada oknum-oknum pejabat apa segala macam yang bermain. Senggol sana, senggol sini. Kolong meja, atas kursi. Apa itu Raja Ampat itu? Ya nanti kita bahas lah. Tapi keberaniannya beliau saya apresiasi. Makanya saya pakai baju khusus ada inisial B. Bahlil. Iya. Masuk barang itu. Padahal mungkin yang lain ya. Tahu logo ini Pak? Ya ada Bahlilnya boleh, ada Bitcoinnya boleh. Anda ada investasi di Bitcoin? Saya kebetulan jadi pejabat negara, nggak boleh lagi melakukan hal di luar itu, nggak boleh. Tapi ini anyway ya, sebenarnya ini nggak penting, tapi gara-gara logo. Tapi saya mau tahu sudut pandang Anda, menurut Anda Bitcoin itu seperti apa? Saya pikir segala sesuatu yang baik ya, untuk bagaimana bisa meningkatkan pendapatan negara, pendapatan perusahaan, dan salah satu instrumen pembayaran yang memudahkan. Selama tidak melanggar aturan, bagus. Selama tidak melanggar aturan. Setuju. Tapi kalau melanggar aturan sekalipun bagus, nggak boleh. Negara ini negara hukum. Makanya OJK ngatur, Bapepti ngatur, nggak ada upaya untuk ngeganti mata uang, itu kan jadi masalah. Ya, Kita lihat. kalau tidak diatur oleh